Hai, ketemu lagi dengan saya Kelly. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menceritakan atau men-sharingkan kepada Anda, ada satu hal yang bisa jadi ini adalah penghalang kesuksesan Anda. Dan juga ternyata ada satu hal juga yang bisa jadi ini adalah pintu kesuksesan Anda. Apakah itu? Satu hal itu? Mungkin Anda juga pasti penasaran ya. Nah, saya akan ceritakan kepada Anda dalam bentuk cerita. Saya akan sharing dalam bentuk kisah yang mungkin Anda sudah pernah dengar. Kisah tentang adu lari kelinci lawan kura-kura. Kisah ini pasti Anda waktu semasa kanak-kanak atau semasa kecil pasti pernah didongengin ya, diceritakan. Ini fabel yang sangat terkenal sekali. Dan saya sangat tertarik sekali untuk menceritakan karena maknanya ini sangat luar biasa. Nah, Anda tentu tahu ya, Alkisah kelinci yang jago lari ya. Itu menantang teman baiknya, yaitu si kura-kura. Dia tahu kura-kura itu pelan ya jalannya ya. Jadi kelinci itu bilang sama kura-kura, "Yuk kura-kura, kita adu lari yuk." Si kura-kura bilang, "Ayo." Wah, hebat nih si kura-kura nih. Lalu terjadilah deal ya. Mereka akan berlomba dari titik A sampai titik B. Dan jaraknya ya lumayan ya, cukup jauh juga. Nah, pada hari H semua anggota hutan teman-temannya di sana sudah berkumpul di sana menyaksikan pertandingan antara kelinci lawan kura-kura. Dan ketika bel berbunyi 3, 2, 1, apa yang terjadi? Kelinci lari secepat-cepatnya. Wow, dia lari secepat mungkin. Meninggalkan si kura-kura. Lari dengan kencang sekali. Tikungan pertama dilewatin, tikungan kedua dilewatin, tikungan ketiga, sampailah akhirnya sampai tikungan kelima yang sudah jauh jaraknya. Dan ketika itu, kelinci penasaran nih. Dia tengok ke belakang. Dia lihat, mana tuh si kura-kura? Mana temennya dia? Si kura-kura yang lamban itu katanya. Dia tungguin 5 menit, kan juga 10 menit, ya kelihatan juga. Dan ternyata setelah tunggu 10 menit, dia mulai merasa ngantuk. Karena dia tunggu di bawah pohon yang rindang. Dan situ angin sepoi-sepoi. Dalam hati kelinci bilang, tidur sebentar lah, istirahat sebentar lah. Si kura-kura juga paling masih jauh banget lah gitu ya kan. Oke lah, saya tidur sebentar. It's okay, saya tidur. Lalu dia tidur dan karena rindangnya dan sepoinya dan sejuknya, dia bermimpi. Si kelinci bermimpi jadi juragan atau jutawan wortel. Waduh, asik banget ya. Nah, bagaimana dengan si kura-kura? Ternyata kura-kura memang masih jauh, tapi dia terus jalan. Akhirnya tikungan pertama dilewati, tikungan kedua dilewati, tikungan ketiga, dan akhirnya sampai di tikungan yang kelima. Dan di situ kura-kura melihat dari sana, dari jauh sana, si kelinci di sana sedang tidur di bawah pohon. Dan dia panggil, kelinci, kelinci, bangun. Lomba nih kita, masih lomba loh. Bangun, bangun kelinci. Nah, tapi kelinci nggak dengar. Dia lagi asik dengan wortelnya. Lagi jadi juragan wortel ya. Pokoknya mimpinya itu asik banget. Akhirnya si kura-kura ya teruskan perjalanan dia. Turun bukit, belokkan lagi, dan sampailah di sebuah jembatan. Dan dia menyeberangi jembatan itu, dan akhirnya kura-kura sampailah ke garis finish dan memenangkan pertandingan tersebut. Semua teman-temannya hore menyambutnya dengan luar biasa. Nah, bagaimana dengan si kelinci? Dia kaget tiba-tiba dia bangun. Dia sadar diri, ini jam berapa nih? Dia lihat ke atas, matahari sudah mulai agak terbenam. Wah, ini saya tidur kelamaan nih. Saking asiknya jadi juragan wortel, ya kan? Nah, dia lihat ke belakang. Mana si kura-kura? Masih juga nggak lewat juga. Sudahlah, saya lari ke garis finish. Jadi si kelinci langsung segera bangkit dan lari. Turunin bukit, belokan pertama dilewatin, dan sampailah di jembatan. Begitu dia nyebrang sampai di jembatan tersebut, kelinci kaget setengah mati, teman-teman. Apa yang dia kaget? Karena kura-kura sudah berada di sana di garis finish, sudah merayakan kemenangannya bersama dengan kawan-kawannya. Ini yang terjadi, kawan-kawan. Ini yang terjadi. Yang seperti tadi saya katakan, satu hal yang bisa jadi penghalang Anda. Penghalang Anda mencapai kesuksesan Anda.
Anda mungkin seperti kelinci. Saya percaya Anda seorang yang hebat, tangguh, cepat, gesit. Apalagi masih muda, ya kan? Nah, tetapi Anda harus hindarin satu hal ini, yaitu menganggap remeh. Nah, ketika kita menganggap remeh itu macam-macam ya. Bisa menganggap remeh pekerjaan kita, menganggap remeh waktu, menganggap remeh macam-macam ya. Menganggap remeh saingan, menganggap remeh customer pun juga, nah gampang lah, nanti dia pasti belanja lah. Nah, akibatnya adalah sering terjadi masalah. Masalah itu akan terjadi, dan akibatnya orang lain dulu yang akan memetik keuntungan, padahal Anda sebenarnya seharusnya mempunyai peluang lebih duluan. So, teman-teman, jangan anggap remeh. Anda harus prioritas. Nah, yang satu hal lagi adalah, jangan-jangan satu hal ini yang harus Anda tambahkan di dalam diri Anda, agar Anda bisa sukses seperti kura-kura tadi, bisa menjuarai pertandingan tadi. Yaitu, Anda harus jalan terus, konsistensi teman-teman. Jalan terus, baru Anda bisa seperti kura-kura tadi, bisa sukses. Walaupun mungkin background Anda biasa-biasa aja, pendidikan Anda biasa-biasa saja. Anda memulai juga dengan modal biasa-biasa saja. Ada yang memulai dengan modal yang sangat biasa sekali, sederhana sekali. Tetapi Anda kalau jalan terus, kalau Anda terus fokus dan Anda terus jalan, Anda pasti bisa, teman-teman. Anda pasti mencapainya. Anda pasti bisa meraih impian Anda tepat pada waktunya. So, Anda harus jalan terus, konsistensi. Ini adalah pintu kesuksesan Anda, teman-teman. Anda harus lakukan konsistensi. Apa yang terbaik? Kombinasi dua-duanya. Anda sebagai seorang kelinci, Anda seorang yang hebat, yang tangguh, yang gesit. Anda punya kemauan besar, Anda punya goals yang besar. Anda harus konsistensi. Kecepatan Anda harus diimbangi dengan namanya konsistensi, teman-teman. Kalau Anda segesit kelinci, tetapi tidak pernah berhenti jalannya, bayangkan, mungkin 15 menit sudah sampai duluan. Nggak perlu tunggu sampai sore. Benar nggak, teman-teman? Itulah yang harus Anda lakukan. Anda harus konsistensi. Anda harus lakukan sekuat tenaga Anda. Dan terus-menerus. Jangan kasih kendor, teman-teman. Sampai goals. Nah, itulah konsep yang tadi yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Ini adalah permainan mindset Anda. Anda harus mempunyai perubahan mindset yang benar tadi. Jadilah yang lebih baik ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kelinci yang tadi kalah? Anda mau tahu kisah berikutnya? Tentu kalau Anda atau siapa si kelinci tadi yang merasa hebat tadi pasti nyesel. Ya nggak? Aduh, saya harusnya nggak melakukan seperti itu. Lalu dia bilang sama teman baiknya, kura-kura, kasihlah saya kesempatan kedua. Kita tanding ulang yuk, kita rematch, seperti itu. Lalu apa kata kura-kura? Kura-kura bilang, boleh. Nah, si kelinci bilang, oke, karena Anda pemenangnya, Anda boleh tentukan di mana kita akan tanding di babak kedua. Kura-kura bilang gini, oke, kalau gitu kita tanding di video berikutnya, teman-teman. Jadi kita akan ketemu lagi ya. Di kisah kedua, di video berikutnya saya. Nah, saya akan ceritakan lagi. Ini juga cerita yang sangat seru sekali. Di mana pertandingan kedua ini, maknanya juga sangat luar biasa sekali. So, kita akan jumpa ya di video berikutnya. Dan tentunya Anda harus terus dan selalu bersemangat, teman-teman. Semangat yang luar biasa. Dan jadilah versi Anda yang lebih baik. Sampai jumpa ya di video berikutnya.